Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa alim ulama, ada komandannya Paskas di sini, ada Ustadz Haji Lukman, dan terkhusus yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah diriwayatkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi tawaf. Tahu tawaf Pak ya? Keliling Ka'bah. Di depan Nabi ada anak muda ikut tawaf. Dan Nabi melihat anak muda ini melepuh pundaknya. Bahasa Bugisnya takalopi lekena. Ya, terkelupas pundaknya. Nabi penasaran, diikuti. Tawaf. Lalu selesai tawaf, Nabi panggil anak muda itu. Anak muda, ta'al. Sini dulu anak muda. Ya Rasul, kenapa itu pundakmu nak? Magi lekekmu. Kenapa belakangmu? Ya Rasulullah, saya orang miskin. Ibuku sakit. Mau sekali beliau umroh. Saya tidak punya budak. Saya tidak punya kereta. Saya tidak punya onta. Saya orang miskin. Ibu saya sakit, mau sekali ke Mekah. Maka aku, ya orang Bugis bilang, udengi, kupikul lah, apa sih namanya itu? Kalau gendong begini. Nah, ya pokoknya apalah, dia di belakang sini. Ya. Nah, iyalah diambil lah, simpan di sini ya. Kalau bahasa Bugisnya didengi. Nah, ibunya, dia dari belakang dipikulnya, seperti itu. Dari Madinah ke Mekah kurang lebih 500 km, melewati panasnya padang pasir, melewati teriknya matahari, melewati dinginnya gurun. Kupikul terus. Nanti selepas ketika saya makan, buang air besar dan sholat, selebihnya ada di pundak saya. Makanya ini terkelupas pundakku. Lalu anak muda ini bertanya, ya Rasulullah, kira-kira kebaikanku ini sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku? Kira-kira sudah seimbang enggak ini kebaikan saya? Nabi lalu menjawab, anak muda, alhamdulillah kau sudah termasuk anak yang soleh, tapi demi Allah kau belum bisa membalas kebaikan ibumu. Masya Allah. Kira-kira sudah ada orang seperti ini sekarang? Hah? Bos, 500 meter kilo kira-kira dari Palangkaraya ke Pontianak. Palangkaraya Pontianak masih sisa sehingga Bapak bernaung di bawah pohon, masih banyak sungai yang kita lewati. Makkah Madinah, Madinah Makkah padang pasir. Subhanallah. Tapi ternyata kebaikan itu belum membalas kebaikan ibu kepada orang tua. Sekarang ini banyak anak-anak durhaka sama orang tuanya. Nih kita nih. Jangan pikir bahwa bapak sudah punya istri tidak durhaka sama orang tuanya. Banyak yang durhaka setelah berkeluarga. Tersebutlah sahabat Nabi namanya Sa'lab Al-Qamah. Makasing agamanya, bagus sholatnya. Di mana Nabi dakwah di depan ada Al-Qamah, di mana Nabi berjamaah di belakang ada Al-Qamah. Tapi anehnya, ketika sakaratul maut tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah. Al-Qamah cuma katakan la. Bingung semua sahabat. Kok bisa? Ini kan baik agamanya, rajin jamaah, bagus Senin Kamisnya. Kok bisa dia? Lapor sama Nabi, ya Rasulullah, Al-Qamah sakaratil maut tiba bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, mungkin ada dosanya. Nabi lalu bersabda, hai kau cari bapaknya, cari orang tuanya. Bapaknya sudah meninggal ya Rasul. Cari ibunya, kau cari ibunya. Cari ibunya ketemu. Lalu si Bilal berkata, Bu,
Anakmu si Alqamah lagi sakaratil maut, tidak bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Apa kata ibunya? Dia dapat sudah itu. Kurang ngajar memang itu anak. Setengah mati ku hamilkan, setengah mati ku lahirkan, bersusah payah ku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang dan lebih takut sama istrinya daripada saya ibunya. Pernah satu ketika saya ke rumahnya, karena lama dia tidak datang, dilarang sama istrinya ke sini. Saya datanglah ke rumahnya. Saya baru ketuk pintunya. Saya dengar istrinya bilang, Pak, sembunyi cepat itu kacang, itu mamamu datang. Didengar sama ibunya. Gak jadi masuk. Nangis ibunya. Pulang. Setelah mendengar ini Nabi berkata, masih macilaka itu Alqamah. Siksa itu anak, gak bakal selamat. Panggil ibunya. Panggil ibunya. Kata Nabi, Bu, maafkan anakmu. Saya tidak mau ya Rasul. Kurang ngajar itu anak. Maafkan. Saya tidak mau. Tidak selamat ini anakmu kalau kau tidak maafkan. Biar saja, kurang ajar. Jalan satu-satunya kalau begitu, lebih baik saya bakar api di dunia daripada apinya neraka yang bakar. Bapak tahu namanya api? Api itu 4 tingkatan. Pertama, api warna merah. Bapak pernah lihat orang merokok? Pernah? Bukan pernah bapak yang merokok. Coba isap. Nah itu yang merah. Yang merokok saya doakan berhenti kau merokok. Kamu caci-caci 9 naga, kamu caci-caci itu, tapi kau beli rokoknya. Kalau kau mau kasih bangkrut mereka, berhenti kau merokok. Nah itu merokok kayak orang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Nah itu lempar rokok. Itu aja dikerja kayak orang bego. Coba itu orang di bandara yang merokok. Lain itu tampaknya dikasih masuk bele-bele. Kayak kotak-kotak sendirilah dia di dalam. Itu aja dikerja 5 menit. Sekali-kali isap kunyah. Dan kalian yang merokok, jangan kasih asap muka sama kami. Bagaimana caranya Ustaz? Kau bawa kantong kresek rokok. Saya doakan kalian yang merokok berhenti. Kau tabung pembeli rokokmu yang 20.000 satu hari, insya Allah 1 tahun kau bisa umroh. Itu warna merah. Dibakar 1000 tahun, berubah menjadi biru. Ah itu kompornya ibu-ibu kalau memasak. Ah itu jenis kedua tingkatannya. Bakar lagi 1000 tahun, menjadi putih. Itu apinya ditambang-tambang tembaga yang kasih memisahkan baja. Kayaknya ndak ada api memisahkan, terpisah. Bakar lagi 1000 tahun, menjadi hitam. Ah ini warna api neraka. Kata Nabi, lebih baik saya bakar api di dunia daripada apinya neraka yang bakar. Kata ibunya, silakan bakar saja. Nabi perintah, kumpulkan kayu, nyalakan, nyala besar. Nabi katakan, angkat, angkat. Pas mau dilempar masuk ke bara api, ibunya berteriak, tahan, 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 jangan kau bakar anakku. Memang dia kurang ajar, durhaka, tapi kedurhakaannya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia. Saksikan ya Muhammad, saya ampuni seluruh dosa-dosanya anakku. Ayat kasih utuni, wak dampang mana nih dosanya? Jangan bakar, saya maafkan semua dosa-dosanya. Hanya Nabi tanya, betul ibu maafkan? Betul ya Rasul. Letakkan dia. Setelah itu dengan bersusah payah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menghembuskan nafas. Alqamah, sahabat Nabi, hidup sesama dengan Nabi, didoakan oleh Nabi, tidak bisa selamat karena sakaratul maut, karena waktu dia hidup durhaka sama ibunya. Ini bapak-bapak, kadangkala saya heran sama guru, sama ulama, kau cium tangannya, sama ibumu tidak, sama gubernur, sama mamamu tidak, dongo, sama wali kota. Coba, padahal tidak diajarkan, ciumlah tangan wali kotamu. Kenapa tidak ada berkah bagi mereka yang durhaka sama ibu bapaknya? Kenapa? Tuh tanya itu ibu, tanya itu ibu-ibu. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Keluar kau nak? Mentang-mentang dia kaya, keluar nak? Enggak.
Dikerahkan semua tenaganya. Tidak sedikit ibu-ibu wafat melahirkan anaknya. Saya baru-baru baca kisah kemarin. Berpuluh-puluh tahun setelah menikah tidak punya anak. Segala macam cara dilakukan, alhamdulillah hamil. Setelah hamil, konsultasi ke dokter. Setelah itu, rahimnya alhamdulillah selamat. Ketika usianya 7 bulan mau melahirkan, dokter berkata, "Bu, tidak bisa kau melahirkan normal. Kalau melahirkan normal, kau tetap ngotot memelihara ini anakmu, kamu yang mati, jiwamu yang mati. Pilihanmu 2. 1, anakmu dibuang, kamu hidup. 2, anakmu diselamatkan, kau yang mati." Suaminya sarankan sama dokter, "Tidak usah, biar istriku yang lanjut hidupnya." Tapi istrinya ngotot, "Biarkan saya melahirkan anakku." Begitu melahirkan, benar melahirkan, istrinya yang wafat. Sebelum meninggal ibunya, dia minta supaya dicium anaknya. Coba pengorbanannya ibu. Lihat sendiri tuh ibu-ibu. Hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Nah, ada ndak ibu-ibu hamil enak tidurnya? Masih ingat waktu ibu hamil? 9 bulan. Pernah ibu tengkurap? Usia hamilnya 5 bulan. Mopak kok. 9 bulan itu ibu tidak tengkurap. 9 bulan. Bapak 1 minggu saja tidak tengkurap, pusing. Itulah ibu-ibu. Sudah lagi itu melahirkan, menyusui. Masih ingat waktu menyusui ibu? Nah, waktunya tumbuh giginya. Coba ada ibu-ibu menyusui anaknya digigit. Kok gigit saya? Tidak, udah cabolon tuh kasih. Siang anaknya, malam bapaknya. Itu. Makanya wajar ada orang habis waktunya untuk sekolah, S1 selesai, lanjut lagi S2, setengah mati cari kerja, tidak dapat kerja. Kenapa? Durhaka sama orang tuanya. Ustaz, bapakku selingkuh. Ustaz, bapakku tukang judi. Ustaz, bapakku tidak sholat. Apa saya wajib taat kepada bapak saya? Kau belajar dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, bapaknya namanya Azor, produsen nyembah berhala. Dia yang bikin patung itu bapaknya Ibrahim. Ibrahim mau ribut sama bapaknya, ditahan sama Allah. Sadar kau Ibrahim, bapakmu itu bapakmu, tapi dia nyembah berhala ya Allah. Bagaimanapun dia orang tuamu. Jangan kau ribut sama orang tuamu. Kau yang keluar dari desamu, keluar kau dari desamu. Jangan kau lawan bapakmu. Itu Ibrahim. Sekarang kita coba lihat anak-anak kita, lihat sekarang di rumah Pak. Lihat itu anak-anakmu di rumah. Hilang itu yang namanya sopan santun. Zaman saya kecil, jangankan bicara kasar sama orang tua, menatap wajah orang tua sudah kita dianggap kurang ajar. Itu ada orang tua, ada tamu, ruang tamu. Lagi nongkrong, cerita-cerita bapak dengan tamunya. Lewat kita motong, ruang tamu. Dia kasih bola matanya bapak. Lari sudah kita Pak. Dapat lagi kita ini Pak Kabit cubit. Sekarang anak-anak dikasih bola matanya bapaknya. Apa dia bilang? Kenapa matamu Pak? Itu anak-anak sekarang. Dinasehatin apa dia bilang? Itu kan dulu. Kalau cowoknya yang nasihati, terserah abang aja deh. Saya ikut aja deh bang. Mau tidur salam sayang selalu dari kekasihmu. Dongo. Itu anak-anak kita sekarang. Coba, bingung saya lihat anak-anak sekarang Pak. Sopan betul sama ceweknya, santun sama pacarnya. Padahal baru 2 bulan kenal, sopannya. Padahal itu cowok baik karena kau udah perkosa. Sekali bapaknya nasihat tidak mau mendengar, ibunya yang beritahu tidak mau mendengar. Dengar ini adik-adik sekalian. Ini yang masih anak-anak BG nih, yang masih jomblo fisabilillah.
Biar kalian remaja masjid, puasa kalian Senin Kamis, tahajud tiap malam, menjadi ketua baik kesubuhan. Tapi kurang ajar sama ibumu, kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Kalian yang masih hidup orang tuamu, baiklah sama ibu bapakmu. Betapa banyak orang ingin membahagiakan orang tuanya. Saya Pak, andai boleh saja ditukar. Itu bapak saya lihat bagaimana dihina sesepupu, bagaimana dihina ke satu kampung, kadangkala dilecehkan. Bapak saya itu petani penggarap Pak. Petani penggarap, sawahnya orang dikerja. Nah, kalau naik 10 karung, bapakku dapat 1 karung, 9 karung untuk punya sawah. Kadang saya jalan kaki karena bermalam di sawah. Kadang saya lihat itu bapak saya. Nanti lepas saya dari tikungan, baru dia tinggalkan. Karena beliau tinggal di rumah sawah. Sawah bapak saya itu 11 kilo dari rumah. Tinggal di rumah sawah. Jadi kayak kau pulang sekolah waktu SMP, saya pulang sekolah langsung ke sawah, bantu orang tua. Nanti selesai sholat maghrib, baru saya pulang. Begitu cintanya namanya orang tua kepada anaknya, dia tunggu itu anaknya hilang dari pandangan, baru masuk rumah-rumah sawah. Kadangkala kita mau makan itu orang tua, mau disuap, dia sudah mau masuk di mulutnya, tapi dilihat anaknya apa, dia bilang, kamu aja yang makan, bapak kenyang. Sayang, 1000 sayang bapak saya tidak sempat melihat saya seperti sekarang. Maka kalian yang punya orang tua, bodoh kalian kalau tidak memanfaatkan itu. Bodoh kalian kalau tidak memuliakan orang tuamu sekarang. Itu pintu masuknya surga. Itu pintu masuknya surga dengan segampang-gampangnya. Biarkan orang menghinamu, biarkan kau kontrak-kontrak rumah, biarkan pekerjaanmu seadanya, tapi kau muliakan orang tuamu. Itu yang membuat kamu gampang masuk surga. Biar tinggi pangkatmu, duitmu banyak, tabunganmu bermiliar-miliar, tapi kau lalaikan orang tuamu, demi Allah kau tidak akan masuk surga. Kenapa kalian yang masih punya orang tua tidak memanfaatkan itu? Ladang surga itu orang tuamu. Apalagi kalian yang sakit ibu bapakmu, itu Allah sayang kalian. Dia sayang kau Tuhan, nah kasih kau pintu gampang masuk surga. Lalu kenapa ketika orang tuamu sakit kau mengeluh? Tidak semua orang, tidak semua anak dikasih cobaan melawat orang tuanya. Kalian kembali kalau masih hidup orang tuamu, muliakan orang tuamu meskipun dia tidak sholat. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila kedua orang tuamu sudah dalam pemeliharaanmu, sudah tua dalam pemeliharaanmu, jangan kau berkata saja dilarang, ajak balai. Jangan kau bantah orang tuamu. Itu perintah Quran, bukan perintah ulama, perintah Quran. Jangan kau berkata kepadanya. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkata-katalah dengan qawlan karīmā, kata-kata yang mulia. Ustaz, sakit ibuku sudah 2 tahun. Ladang amal bagi kalian. Bisa jadi kalian berlima bersaudara, sakit ibumu, ada orang di antara 5 ini, dia gunakan untuk masuk surga secepatnya. Ada juga yang membuat gara-gara sakit ibunya, lebih gampang dia masuk neraka. Urus saja masing-masing. Sakit ibu. Barangkali yang pejabat tidak punya waktu, sayangi ibumu dengan ongkos biayanya. Urus biayanya. Kalian yang pengangguran, sakit ibumu, raih pintu surga karena waktumu lebih banyak. Urus itu, fisiknya, angkat. Bawa dia ke toilet. Ketika kau mengeluh, bikin repotin orang tua, hancur semua kau punya amal. Ingat, dalam Al-Quran ada 3 perintah serangkai, yang artinya tidak diterima perintah yang satu apabila perintah yang lain tidak dilaksanakan. Apa gerangan perintah serangkai itu? 1 di antara 3 itu, aniskurli wali walidaik, bersyukurlah engkau kepada Allah, tapi jangan lupa muliakan orang tuamu. Orang yang bersyukur kepada Allah tapi mendurhakai orang tuanya, tolak itu syukurmu kepada Allah. Nabi kan pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya saya taati, setelah saya berbuat kepada Allah dan Rasulnya saya berbuat baik, siapa yang saya taati ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. 3:1. Kenapa ibu 3 kali? Ternyata kalau kita pelajari, kenapa ibu 3 kali disebut? Karena ada 3 kelebihan ibu yang tidak dimiliki bapak. 1, hamil. Ada di sini pernah hamil? Paling kita menderita kalau ngidam. Ya toh?
Ada di Makassar, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istriku? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya duduk di atas lemari. Menderita kau terus. Jadi kalau jam 10 mau tidur istrinya, setengah 10 sudah naiklah dia duduk di atas lemari. Bilang, berhenti kau, dikasih bodoh-bodoh kau istrimu itu. Nggak ada itu ngidam. Oi bu, oi. Nggak ada itu ngidam. Mamanya cek istriku dulu ngidam. Saya mau, nggak ada itu ngidam. Berhenti. Kedua, melahirkan. Ketiga, menyusui. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, tentu kita heran, kenapa anak-anak kita sekarang begini? Maka kira-kira, kenapa kira-kira anak-anak kita begini? Apakah sepenuhnya salah anak? 90% salahnya orang tua. Kenapa bisa, Ustaz? Coba lihat. Satu, apa yang kita kasih makan anak-anak kita. Kalau ibu bapak sudah memberi makanan haram anaknya, maka jangan heran anak nanti pun besar selalu berpikir yang haram-haram. Coba lihat anak-anak pejabat yang korup. 3 anaknya. 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Coba itu. Tapi coba lihat anak-anak guru mengaji. Coba, apa mana korupsi guru mengaji? Bapakku guru ngaji. Sampai sekarang masih ada warisannya itu. Anak santrinya lebih 60 di rumah. Bukan TKTPA, yang model ngaji kampung, orang Bugis. Alepura sena'a, alepura wanai, alepura pana'u, ai'u. Itu sampai sekarang itu. Ibu saya 84 tahun masih di situ. Jadi kalau sambil cobek-cobek itu ibu-ibu guru ngaji kan dulu begitu. Sambil dia kerja, salai, malampei, salah kok, kasih pendek itu, berdegung itu. Sambil cobek-cobek itu dia tahu. Dan gratis. Ada yang basi kencing, dia datang bawa di rumah. Saya tanya ibuku, berapa dibayar itu 1 orang, Mak? Dia nama kemanja, tidak membayar. Sedangkan kau kasih gratis, nah marah-marah. Apalagi kalau suruh kau bayar. Itu paling bayarnya sampai sekarang. Bayarnya apa? Bukan duit. Apa? Ayam. Macerak namanya. Baru masuk bawa ayam jago. Dipotong lah itu anunya. Di atasnya teliknya orang Bugis bilang. Baru modus supaya ada ritualnya. Itu darah-darahnya dikasih di sini. Tidak ada? Saya biarkan saja. Sudah itu masuk Al-Fatihah, bawa ayam lagi, cerak lagi. Sudah 2 ayamnya. Ya, dapat ikra, cerak lagi, ayam lagi. Sudah 3. Naik koran besar, ayam lagi, 4 nih. Dapat pertengahannya, cerak lagi, sudah 5. Dapat sajadah, cerak lagi, 6. Tutup Quran selesai hatam, ayam 2. 8 ayamnya. Saya pernah tanya, Mak, kenapa banyak sekali itu ceraknya? Banyak ayamnya. Dia bilang, ya itulah untung kita. Itu korupsinya kasihan guru mengaji paling itu. Tapi coba anggota DPR. Lain sih. Maka jangan heran banyak anak anggota DPR, bapaknya terhormat, anaknya narkoba. Banyak anak gubernur, wali kota, di kantor dia dihormati, di kantor dia dimuliakan, dicium tangannya, dibukakan pintu kamarnya, dibukakan pintu mobilnya, sampai di rumahnya mau dilempar sama anaknya yang masih SMP. Anak gadisnya SMA pulang tengah malam, lompat pagar, padahal bapaknya pejabat tinggi. Kenapa? Anaknya dikasih makan uang haram. Maka di situ fungsinya ibu-ibu. Datang suamimu bawa duit, tanya dulu, halal tidak ini? Halal tidak? Pak, biasanya cuma 3 juta ini gajimu. Kenapa hari ini 3,5 juta? Dari mana nih 500? Halal tidak? Kalau halal kasih masuk. Kalau haram tidak mau. Kalau kau mau mencuri, kau aja yang makan. Itu baru istri yang hebat. Bisa ibu? Woi, bisa? 500.000 bisa. 15 juta bengkok mukamu. 2. Cara didik anak. Belajar di surah Luqman ayat 14 dan seterusnya. Ya bunayya la tusyrik billah, jangan kau serikatkan Allah. Ajarkan akidah yang lebih awal kepada anak. Ibu-ibu dulu kan diajarkan akidah melalui lagu-lagu. Katakan Tuhan itu satu, itu akidah. Topi saya bundar, bundar topi saya. Nah ganti tuh ibu-ibu dulu.
Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu dulu lagunya ibu-ibu dulu begitu. Masuk Rajab, 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagu-lagu dulu. Kalau lagu-lagunya ibu-ibu sekarang, la 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 la, panggil aku si Jablay, abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Sudah, karena waktu yang terbatas. Pertanyaan, Ustadz, saya ini baru hijrah. Orang tua dulu saya permalukan. Tidak pernah itu. Orang tua saya teteskan air matanya. Tapi tidak sempat saya melihat saya sekarang hijrah. Sudah di alam kubur ibu bapak saya. Bagaimana cara saya berbuat baik? Satu, doakan orang tuamu. Apa doanya? Sederhana. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu. Saya tidak hafal itu, Ustaz. Tidak usah ke bahasa Arab. Bahasa Indonesia saja. Tidak ada kewajiban berdoa pakai bahasa Arab. Daripada ke bahasa Arab salah ucap, salah sebut, tidak tahu artinya, bingung malaikat. Dia bilang malaikat apa maksudnya ini apa? Dia mau doakan mamanya, dia doa minta hujan. Bingung kan malaikat. Tidak usah bahasa Arab. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku, terima amal ibadahnya, lipat gandakan segala kebaikannya, lapangkan kuburnya, jadikanlah kuburnya menjadi taman-taman surga. Daripada kau bahasa Arab tidak tahu. Boleh juga bapak berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan. Selesai. Daripada ini banyak juga kesalahan kita yang ada pembaca-baca doa di kuburan. Banyak kan yang baca-baca doa di kuburan. Ternyata setelah saya dengar-dengar, banyak yang tidak tahu bahasa Arab. Datanglah ini ibu-ibu gaul, baju hitam, kacamata hitam, roknya hitam, kudungnya hitam, payungnya hitam, gaya. Bacakan doa mamaku. Nah, dibacalah doa itu penjaga-jaga kubur. Allahumma gfirli, amin, wali walidayya, amin, warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Dalam hatiku, wah kasihannya ini ibu. Dia kira ibunya didoakan, padahal ibunya itu Pak Ustaz nama kau. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Kata ibu di belakang, amin. Kok dosanya yang baca doa? Wali walidayya, kedua orang tuaku, amin. Dosanya yang baca doa. Sudah dikasih duit, dikasih pisang, suruh doakan mama kita, mamanya dia doakan. Doakan. Yang kedua, cara berbuat baik kepada orang tua, bersedekah atas nama orang tua. Tuh, ada itu. Ini makanya tadi yang edarkan celengan terlalu cepat kau edarkan. Baru saya mau bahas ini sudah selesai. Coba kalau saya bahas ini selesai sudah ini lewat. Nah itu coba kalau tadi ya, bisa dilihat mana yang pelit. Kalau celengan lewat itu kan bapak-bapak pura-pura tidak lihat. Lewat baru. Saya mau orang tuaku sejuk kuburnya Ustaz. Kirim pembeli AC di masjid. Saya mau orang tuaku terang kuburnya. Bayar lampunya masjid tiap bulan. Terang itu kuburnya orang tuamu. Saya mau orang tuaku spring bed. Kirim kau pembeli spring bed ke panti asuhan. Tuh ada untuk orang tuamu. Ada yang bilang tidak sampai Ustaz. Ada yang bilang tidak sampai. Mau saya buktikan bahwa sedekah sampai ke orang meninggal. Mau saya buktikan. Mau? Ada yang mau saya buktikan? Angkat tangan. Saya buktikan. Itu ada mau. Matilah kau. Saya kirim kau sedekah. Yang ketiga, mengunjungi karib kerabatnya. Mengunjungi karib kerabatnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang sangat terbatas. Mohon maaf, saya harus segera ke bandara karena pesawat saya jam pukul 6 pagi mau ke Jambi. Kalau saya ketinggalan pesawat, berantakan acara orang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mari jangan dulu bergerak, kita berdoa kepada Allah. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Baik yang sudah arwah maupun yang masih sehat, terutamanya lagi yang lagi berbaring sakit. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW. Ayo kita Fatihah untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang Maha Pengampun, ampuni kami
sekiranya ada di antara kami anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya, anak yang pernah menghina orang tuanya, anak yang pernah mengecewakan orang tuanya, ampuni kesalahan kami, ampuni kebodohan kami, dan yang lebih penting ya Allah, berikan kami umur yang panjang, berikan kami rezeki yang cukup agar kami bisa membahagiakan sisa hidup orang tua kami, agar kami bisa umroh dan haji bersama orang tua kami ya Allah. Kami ikhlas menghadap kepadamu setelah Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk membalas segala kebaikan orang tua kami. Jangan Engkau panggil ruh kami, jangan Engkau hadapkan kami menghadapi sakaratul maut sebelum kami membahagiakan orang tua kami, sebelum kami sempat membahagiakan sisa hidup orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami. Sekiranya ada di antara kami anak yang pernah meneteskan air mata orang tuanya, anak yang pernah mempermalukan orang tuanya, anak yang pernah mengecewakan orang tuanya, dan orang tuanya tidak sempat lagi melihat anaknya ya Allah. Orang tuanya telah berada di alam kubur ya Allah, tidak sempat mohon maaf anaknya kepada orang tuanya ya Allah. Ampuni kesalahan kami, ampuni kebodohan kami, ampuni kehilapan kami. Jangan Engkau hukum orang tua kami atas dosa yang kami lakukan, jangan Engkau azab orang tua kami atas maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ampunilah kebodohan kami ya Allah. Ya Allah yang memberi hidayah dan petunjuk, berikan hidayah kepada anak kami ya Allah, berikan hidayah kepada anak kami ya Allah. Jangan Kau biarkan anak kami larut dalam maksiat, jangan Kau biarkan larut dalam maksiat melaksanakan dosa dan kesalahan ya Allah. Bimbing dan tuntun anak-anak kami ya Allah. Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana, Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.